Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang masalah dari program makanan bergizi gratis atau program MBG ini yang awalnya harusnya menyehatkan tapi malah beracun bagi anak. Nah, ini apa nih yang bisa menyebabkan hal ini bisa terjadi? Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Alih-alih menyehatkan, makanan bergizi gratis dari negara justru bikin ratusan anak jatuh sakit. 11 Mei 2025, sebanyak 223 siswa dari TK hingga SMA di 200 Kota Bogor lebih. mengalami gejala keracunan setelah menyantap paket makan bergizi gratis atau MBG. Kasihan si Gejala yang anak-anaknya ini. muncul sakit perut, pusing, mual, muntah hingga diare. Pemerintah Kota Bogor menetapkan insiden ini sebagai kejadian luar biasa atau KLB. Namun kejadian di Kota Bogor bukan satu-satunya. Di akhir April, Banyak di 165 tempat lain. siswa di Cianjur juga dilaporkan mengalami keracunan. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat keracunan MBG terjadi di 10 provinsi sejak Januari Banyak 2025. Berarti ada kesalahan dalam proses pembuatan makanannya. Bayangin kalau misalnya sampai ratusan orang, berarti kan bukan masalah di salah satu anak, misalnya anak alergi atau anak sedang sakit sehingga nggak kuat gitu ya makan makanan tertentu. Tuh kalau misalnya sampai ratusan orang yang terdampak, berarti kan dari sumbernya atau orang yang ngebuat ini ya makanannya kan. Bagaimana nih? Apakah yang membuat hal ini bisa terjadi gitu ya? Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Bogor menemukan 2 bakteri berbahaya dalam makanan E. coli dan Salmonella. Sampel yang diuji meliputi nasi, telur, tahu, tumis toge, dan bahan lainnya. Pemeriksaan lanjutan termasuk kualitas air dan kondisi para siswa masih berlangsung. Bakteri ini dikenal sebagai penyebab umum keracunan makanan di seluruh dunia. Kok bisa ya 2 bakteri ini masuk ke dalam MBG buat anak-anak sekolah? E. coli sebenarnya hidup secara alami di usus manusia dan hewan. Namun jenis tertentu seperti O157H7 bisa menyebabkan penyakit serius. Bakteri ini bisa masuk ke makanan melalui kontaminasi kotoran yang menempel pada tangan, alat masak, atau bahan makanan mentah seperti daging dan sayuran. Salmonella di sisi lain berasal dari daging, telur, atau produk hewani lain yang tidak dimasak dengan sempurna. Penyebarannya bisa sangat cepat, terutama jika peralatan tidak higienis atau koki tidak mencuci tangan setelah memegang bahan mentah. Jika makanan disimpan terlalu lama dalam suhu ruang, risiko infeksi meningkat drastis. Celahnya bisa di setiap fase itu, dari mulai dia bahan bakunya yang harus juga diproses kan supaya jadi bersih ya, memenuhi standar higienitas, dari mulai juga dia memproses makanannya, masaknya misalnya, terus tempat memasak itu dapur ya, kemudian bagaimana dia mengemas ya, dan bagaimana mengirimkan, dan termasuk juga durasi ya. Kalau sebagai epidemiolog kita cari ini di mana yang menjadi titik lemahnya ya, dari mulai tadi hulu sampai hilir itu termasuk di ruang di mana anak-anak itu makan ya. Karena tempat anak-anak itu makan juga bisa menjadi titik rawan gitu. Itulah sebabnya sebetulnya kalau di negara-negara yang sudah menjalankan program makan untuk anak-anak sekolah, makan itu bukan di kelas, makan itu di tempat makan yang disediakan yang dijaga kebersihannya. Kalau kelas itu ya banyak potensi anak-anak lari dari mana, dari toilet segala macam, dan mereka tentunya punya risiko ya, apalagi kalau tidak disediakan wastafel, tidak membiasakan cuci tangan dulu semuanya dan lain sebagainya. Pakar global. Jadi banyak faktor ya. Apalagi tadi berarti dari awal proses makanan hingga sampai ke anak-anak, dan ketika anak-anak itu makan itu bisa menjadi penyebabnya tempat tadi E. coli atau Salmonella ini berkembang ya, atau terkontaminasi di situ. Jadi dari awal bahannya nih, misalnya bahannya kurang bagus, wah itu bisa aja potensi di situ, atau penyimpanannya misalnya terlalu lama atau terkena suhu tinggi sehingga sebelum diproses udah terkontaminasi dulu. Nanti pakai prosesnya itu dari bagaimana bahan-bahannya itu prosesnya ya, maksudnya dari misalnya alat-alatnya, cara pembersihan dan sebagainya, itu kalau misalnya nggak benar itu bisa jadi. Nah kalau misalnya pengepakannya dalam proses perjalanannya itu juga bisa menjadi sebab juga gitu. Kalau misalnya perjalanannya bisa terkontaminasi bakteri tadi, itu bisa menyebabkan perkembangan juga. Jadi banyak hal tuh ya, jadi di beberapa fase ya, pagi nanti pagi udah nyampe juga bisa menjadi potensi ya, karena di kelas itu kan tempatnya mungkin kotor gitu ya, jadi nggak terlalu bersih sehingga itu juga menjadi tempat bakteri itu berkembang, apalagi misalnya E. coli ataupun Salmonella ya, yang cukup berbahaya untuk tubuh anak yang masih kecil itu, yang harusnya sehat ya mendapat makanan, tapi karena kontaminasi bakteri itu ya, yang khususnya tadi Salmonella sama E. coli, itu menyebabkan anak itu menjadi sakit gitu ya, bukannya sehat malah jadi sebaliknya. Griffith University Diki Budiman bilang infeksi bakteri seperti E. coli dan Salmonella bukan hanya soal diare atau muntah sesaat. Salmonella khususnya ini dia termasuk E. coli ya
dengan dehidrasi berat, bahkan ada potensi duga perdarahan ya Parah yang ya. diakibatkan ini. Nah, ini yang bisa juga mengarah pada kematian. Terutama apalagi pada anak yang rawan rentan. Kan anak ini selain secara umum daya tahan tubuhnya memang masih dalam proses ya. Nah, artinya dibandingkan orang dewasa dia masih dalam proses pertumbuhan perkembangan. Nah, ada anak yang bahkan memiliki masalah kekebalan tubuh, imunitas. Nah, ini yang bisa berdampak sangat serius dan bahkan fatal. Dan itu tidak boleh terjadi. Dan kita tidak boleh mengambil risiko seperti itu dengan cara yang memastikan setiap rantai pasok dan proses ini terjamin ya. Dan saya menyampaikan dalam beberapa kesempatan harus ada moratorium. Jadi kalau ada kasus seperti ini, jangan tunggu ada kematian, berhenti sampai jelas. Program MBG Berarti dibutuhkan pengawasan juga, nggak cuma nih kamu pesan makan ke tempat ini nyediain makan, nggak kayak gitu, tapi butuh pengawasan juga di mana tempat makan yang cocok, apakah ini fasilitasnya itu memadai atau tidak, bagaimana proses mereka menggunakan atau memproses bahan makanannya, itu butuh pengawasan. Nggak cuma kita pesan makanan di tempat yang nggak jelas terus makanannya jadi dan disediakan pada anak-anak, tapi dibutuhkan, oh ini memenuhi syarat nggak nih kantinnya atau tempat yang membuat makanannya. Kalau misalnya nggak sesuai syarat, harusnya diberhentikan, cari tempat yang memenuhi syarat tadi. Itu jadi di blacklist gitu, nggak boleh menyediakan makanan karena tidak memenuhi syarat tadi. Mungkin dari prosesnya, dari tempatnya ya, tempatnya kotor gitu. Itu bisa menjadi penyebab juga kan. Nah makanya itu butuh pengawasan dari pemerintah ketika memilih tempat pembuatan makanannya gitu. Dan kalau bisa ya itu secara menyeluruh, jangan nunggu korban sampai berjatuhan baru ditindak gitu. Ini kan jadi masalah, harusnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Bayangkan kalau misalnya udah ada sampai korban meninggal, itu kan tanggung jawabnya di pemerintah atau yang membuat makanannya, itu bisa dituntut kan secara hukum, karena yang harusnya bisa menyediakan makanan sehat ya tapi malah berbalik bisa menghilangkan nyawa, itu malah berbahaya sekarang. Jadi masyarakat juga apa ya, berkurang tuh kepercayaannya, ini makanan sehat tapi kok malah meracuni gitu kan. Yang awalnya setuju jadi ragu sekarang kan dengan program seperti ini kalau tidak ada tindakan preventifnya gitu. Jadi nunggu korban jatuh dulu baru ditindak, wah ini nih harus selesaikan masalahnya. Nah, ini jangan seperti itu, makanya harus ada tindakan preventif ya, jangan sampai korban berjatuhan lebih banyak lagi ya sekarang. tanpa pengawasan ketat dan standar kebersihan yang jelas, risiko keracunan akan terus mengintai. Ya, jadi itu ya. Jadi banyak yang bisa menyebabkan mengapa makanan itu bisa beracun ya. Dari prosesnya itu banyak ya, bisa harus dicek gitu. Kalau misalnya nggak dicek bisa kecolongan nih di salah satu tahap. Nah, ketika tahap itu adalah di awal, itu bakteri kan bisa berkembang sangat banyak sekali. Ya, apalagi bakteri kan kita tahu bakteri itu dia berkembang biaknya dalam waktu hitungan menit, hitungan jam, itu mereka bisa berkembang dari ratusan hingga ribuan bahkan sampai jutaan. Nah, kalau misalnya yang jutaan ini koloni itu masuk ke dalam tubuh anak, apalagi anak tadi kan disebutkan ya masih kecil, masih berkembang, masih lemah ya imunitasnya, apalagi ya berapa orang tuh memiliki kebutuhan khusus, itu sangat rentan sekali untuk terkena koloni bakteri yang berbahaya seperti ini. Banyak ada jutaan bakteri yang masuk dan menginfeksi anak-anak tadi gitu. Yang awalnya harusnya makanan yang sehat, memberikan gizi, malah meracuni anak-anak itu. Ya, jadi programnya bukannya positif malah berdampak negatif gitu ya. Nah, jangan sampai terjadilah harapannya ya kedepannya seperti itu ya, supaya ya efektif programnya. Kalau misalnya program ini efektif kan bisa mengurangi potensi stunting ya pada anak yang masih sekolah ini. Jadi programnya bermanfaat sekali gitu. Nah mungkin itu yang bisa kita pelajari dari video ini. Nah kalau misalkan tertarik dengan video aslinya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.